Seorang LGBT yang dengan lantang ya mengakui dirinya LGBT, dia pada hari Kamisan dia membuat pernyataan itu, dan dia menyampaikan sebuah nama yang menjadi korban militerisme. Terus dia bilang militerisme ini sebuah ancaman, kepemimpinan yang dibuat oleh militerisme adalah kepemimpinan yang dipimpin oleh militerisme adalah ancaman, ya. Dan dia mengatakan bahwa LGBT itu bukan ancaman, ya. Bagaimana ya, dia tidak paham itu ancaman itu bukan cuman soal militer, ya, bukan cuman soal persenjataan, tidak, ya, tapi ancaman ini berupa ideologi juga, pemahaman, ya, pemahaman yang menyimpang itu juga sebuah ancaman. Itu ancaman, ya. Pemahaman itu kalau masih sedikit mungkin tidak masalah, tapi kalau sudah berkembang dan pengikutnya banyak, ya, sudah berkembang besar, maka lambat laun tuh bisa menjadi ancaman, ya. Dan LGBT ini bukan cuma ancaman secara pemahaman, tapi itu juga dapat menimbulkan penyakit menular yang membahayakan bagi kesehatan kita sebagai manusia. Dan itu sudah terbukti, di mana kasus meningkatnya HIV/AIDS di Indonesia ini kebanyakan itu dipicu lonjakan ini ya karena para kaum LGBT, ya. Itu sudah dari hasil penelitian bahwa orang yang melakukan hubungan seks oral itu dapat terkena penyakit HIV lebih besar, ya. Dan ini sangat berbahaya. Jadi kalau kalian punya pemahaman seperti itu, tidak usah tidak usah mendeklarasikan diri, ya, apalagi berkampanye di depan umum, ya. Kalian diam-diam saja. Itu sama saja dengan kalian mempromosikan, ya, menyatakan dengan terang-terangan, itu berarti kalian mempromosikan. Dan ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Karena apa? Sesuatu yang salah ini apabila diulang-ulang, maka ini akan menjadi sebuah pembenaran. Jadi bagi kalian yang berpemahaman seperti itu, sebaiknya kalian tidak usahlah mempublikasikan depan umum, ya, dan sebagainya. Dan aturan yang dibikin di mana undang-undang menyatakan bahwa undang-undang nomor 111 tahun 2025 itu, ya, yang mengkategorikan daripada LGBT ini sebagai ancaman non militer, ya, ini adalah bentuk kehadiran negara untuk melindungi warga negara, ya. Itu adalah bentuk daripada melindungi warga negara, dan itu adalah bentuk daripada implementasi daripada agama, ya, yang mana melarang itu, ya. Kalau kalian ini, ya, merasa kalian itu adalah penganut atau punya paham seperti itu, ya sudah, kalian diam-diam aja. Nah, selama kalian tidak uh, melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan, ya kami tidak terlalu mempersoalkan itu, ya. Tapi apabila kalian ini sudah mempromosikan apalagi berkampanye seperti itu sungguh hal yang tidak sepantasnya dilakukan, ya. Karena sesungguhnya, ya, banyak sekali korban-korban yang merasakan daripada dampak-dampak orang-orang yang punya pemahaman LGBT ini, ya. Bagaimana kita lihat ada video-video tukang ojek, ya, yang menjadi korban, ada orang yang sedang duduk di taman menjadi korban. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, ini belum masif. Bagaimana kalau sudah masif, berkembang sangat besar? Ini justru sangat berbahaya, ya. Maka
cara pemerintah untuk melindungi adalah menghadirkan regulasi, menghadirkan aturan sehingga semua ini bisa terlindungi. Itu tujuannya. Dan kalian itu kan ya itu dilarang oleh agama. Jadi sudah sepantasnya, ya sudah sewajarnya lah pemerintah membuat aturan seperti itu. Itu aturan juga berlandaskan dengan uh, kesepahaman dengan aturan agama yang melarang perbuatan tersebut. Maka dari itu sebaiknya kalian kalau memang punya ya, pemahaman atau menganut paham seperti itu, ya diam aja, tidak perlu sampai berkuar-kuar seperti itulah, merasa kalian adalah korban. Ya ini aneh sekali, ya sudah melakukan hal yang salah tapi merasa itu korban, ya merasa mereka terancam. Ya kalau kalian diam-diam siapa yang juga mau mengancam, tapi manakala kalian mempromosikan di tengah-tengah masyarakat yang tidak setuju, ya itu pastilah risikonya seperti itu. Ya wajar ketika ada orang yang tidak suka, ingin menyerang sebagainya, ya karena kalian benar-benar menampilkan itu. Ya jadi kalau kalian punya pemahaman seperti itu, ya diam aja, tidak usahlah mempublikasikan, ya karena itu dapat mempengaruhi ya orang lain gitu. Oke.